Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas TI 19E2 yang akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, lanjut. Pada slide kedua itu ada latar belakang. Pertama-tama saya akan menjelaskan sebuah materi tentang OSI layar ya. Sini ada latar belakang OSI layar, yaitu model rujukan jaringan membuka OSI. Referensi model for open networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organisasi for Standard atau ISO di Eropa pada tahun 1997. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini dinamakan juga dengan model 7 lapisan OSI atau OSI 7 layer model. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu pengertian tentang OSI. The Open System Interconnection atau OSI atau layer OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Kali ini kita akan mencoba membandingkan masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jika kalian bertanya apakah fungsi dari 7 OSI layer, maka kalian tidak akan menemukan jawabannya secara sempurna. Sejatinya, 7 OSI layer ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan, sedangkan fungsinya berbeda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Nah, di sini ada bagian-bagian layer OSI, yaitu ada application, presentation, session, transport, New York, data link, dan physical. Nah, bagian-bagian tersebut yaitu ada beberapa fungsinya juga. Yang pertama, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kekeliruan. Protokol yang berbeda dalam lapisan ini merupakan HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lalu yang kedua, presentasi layar berfungsi bagi menetralisasikan data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berbeda dalam level ini merupakan perangkat lunak redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Lanjut, yang ketiga, session layer berfungsi sebagai mendefinisikan bagaimana koneksi dapat diciptakan, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga diterapkan resolusi nama. Lalu yang ketiga, transport layer. Yang keempat, transport layer berfungsi bagi memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan berhasil, acknowledgement, dan menetralisasikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah perlintasan. Lalu, yang kelima, network layer berfungsi sebagai mendefinisikan alamat-alamat
IP, IP, membuat header bagi paket-paket, dan kemudian memainkan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer. Yang 3. Lanjut, untuk yang keenam, data link layer berfungsi sebagai menentukan bagaimana bibit-bibit data dikelompokkan dijadikan format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kekeliruan, flow control, pengamanan perangkat keras, seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, reparator, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini dijadikan dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAX). Lalu yang ketujuh, Physical Layer berfungsi sebagai mendefinisikan media transmisi jaringan secara pensinyalan, sinkronasi bibit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengebelan. Selain itu, level ini juga mengidentifikasikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, untuk kesimpulannya, OSI atau Model Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standards (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Lalu, tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakter dan fungsi masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atas maupun di bawahnya secara langsung melalui seretan protokol dan standar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.